Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing gimana caranya saya melakukan interface antara bot WX ini ya, WX STM32F411CO6 dengan OLED I2C ya. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk melakukan interface, tentunya kita akan memulai project. Untuk memulai project, tentunya kita harus tahu spesifikasi dari em, bot ini ya. Spesifikasi yang paling penting adalah kita harus tahu HSE sama LSE-nya sebesar ini ya, 25 MHz dan LSE-nya seperti ini. Kemudian yang penting juga kita harus tahu juga kristalnya adalah maksimal 100 sorry bukan kristal tapi apa itu frekuensi CPU-nya itu maksimal speed adalah 100 MHz ya. Oke. Nah, untuk interface-nya kita mesti lihat ini nih. Nah, interface-nya seperti ini ya. Jadi kita punya OLED, yang OLED-nya ini ada ground, kemudian ada VCC, kemudian ada SDL dan SDA yang kita koneksikan dengan urutannya kayak gini. Jadi VCC kita hubungkan dengan 3,3 volt, kemudian ground-nya kita hubungkan dengan ground, kemudian SCL dan SDA kita hubungkan dengan PB6 dan PP7. Nah, PB6 dan PP7 ini itu pin yang selain dia jadi channel GPIO, dia juga eh, ada I2C ya di dalamnya. I2C-nya adalah I2C 1 yang akan kita konfigurasi, kita aktifkan gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai seperti ini ya, project kosong. Kita mulai dari file, kemudian kita pilih file STM32 project, kita tunggu sebentar. Kemudian setelah itu ada beberapa pilihan, ada MCU, ada bot, karena botnya itu bukan botnya punyanya SD Microelectronic, maka kita pakai yang custom ya. Ya, yang penting di sini kita tahu nih botnya itu CPU-nya adalah STM32F4 F411CEU6. Kemudian kita klik aja yang sini ya. Kemudian kita coba besarin dulu. Nah, ini botnya. Nah, dia punya frekuensi maksimalnya adalah 100 MHz ya. Oke, kemudian kita klik next. Kemudian kita kasih nama OLED, misalkan tes V2. Kemudian kita klik next. Kemudian finish. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, kalau ini udah, berikutnya ada beberapa yang mesti kita konfigurasi ya. Karena di sini masih kosongan, kita konfigurasi I2C-nya kita aktifkan ya. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu default-nya, misalkan di sini ya, kita aktifkan dulu untuk clock eksternalnya ya. Jadi clock eksternalnya kita aktifkan, kemudian untuk debugging ini kita bisa juga aktifkan ya. Oke, yang kemudian yang penting juga clock konfigurasi ya. Di clock konfigurasi supaya stabil mungkin kita bisa pakai HSE dan kemudian di sini tadi udah sama nih 25 sama 32768 jadi sesuai yang ada di sini ya. 25 dan 32768. Jadi pas tinggal tadi di HS-nya kita aktifkan, kemudian ini kita bisa ganti untuk speed yang maksimal ya. Oke, kita oke aja biar dia mencari secara otomatis. Udah. Berikutnya kita balik lagi ke sini, kemudian kita pilih yang penting adalah konektivitas. Ini ada I2C. Ada beberapa pilihan, tapi pastikan pilihnya adalah bukan yang SM-Pass ya. Jadi kita pilih yang I2C. Kalau ini udah, berarti ini udah selesai konfigurasi, tinggal kita simpan. Ya, nanti dia akan generate ya. Kita klik aja yes. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita tunggu sebentar, kemudian kita coba dulu ya. Di sini ada source-nya, ada main-nya. Oke. Kita tunggu. Kita coba compile dulu. Kalau compile berhasil berarti kita teruskan. Nah, compile-nya udah berhasil. Tinggal sekarang gimana caranya kita melakukan tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya kita mesti apa itu konfigurasi di hardware-nya. Jadi hardware-nya ini kayak gini sesuai dengan apa tadi koneksinya ya. Nanti akan menampilkan tulisan lah yang ada di sini ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih.
Yang penting adalah kita mesti, download library-nya dan kemudian kita letakkan di, folder, driver ya. Nah, kita download dulu library-nya, ada di sini punyanya GitHub, eee, Aviscon, STM32, SSD 1306. Kita masuk dulu ke sini. Ya, ini. Kemudian oke, kalau udah kita, download ya. Kita download aja, download zip. Kemudian kita harus tahu STM32, SSD 1306 master. Kemudian kalau sudah kita, ekstrak dulu. Kita ekstrak. Oke. Kemudian ini hasilnya. Kita balik dulu sebentar ke workspace dulu. Nah, yang di sini itu kan ada core ya, kemudian ada driver. Di driver ini kita klik new, kemudian kita buat foldernya. Paling gampang di sini kita namai yang sama ya, yaitu OLED. OLED. Kemudian kita klik finish. Nah, kita balik lagi ke sini, file yang terekstrak tadi, kita copy yang SSD 1306, kita copy aja ya seluruhnya. Kita copy atau Ctrl C ya. Kemudian setelah itu kita taruh di sini, kemudian kita paste. Kemudian kita udah lihat nih, ini sudah ada. Nah, berikutnya adalah kita include-kan library di sini ya. Nah, cara include-kannya supaya dikenali, kita mulai dari sini ya. Kita klik properties, kemudian kita pilih yang setting, ya. Kemudian pilih yang C, kemudian pilih yang include path. Kemudian kita tambah include path-nya ini, yaitu di driver OLED ya. Jadi kita klik plus di sini, kemudian ini sudah ada. Kalau belum berarti kita tulis di sini ya. Kita klik aja yang di sini, bagian driver OLED. Karena projectnya namanya OLED TSP2. Nah, kita pilih ini dulu. Mungkin nanti punyanya Anda mungkin projectnya banyak ya. Jadi pastikan project yang OLED ya. Jadi OLED, kemudian driver, kemudian di sini. Oke, seperti ini. Terus kemudian ini ada, kita klik aja oke, kemudian kita apply. Kemudian dia minta rebuild, ya udah kita rebuild aja. Kemudian kita apply dan close. Nah, kalau sudah, kita coba compile ya. Nah, waktu di compile ini kan ada beberapa yang error ya. Errornya hubungannya sama SS1306 conf yang nggak ada ya. Memang di sini tidak ada nih. Nah, tapi ini ada template ya, yang nanti kita ubah template ini jadi SSD 13conf.h ya. Tapi sebelumnya kita mesti atur dulu. Apa yang kita atur, karena bootnya tadi lah STM32F4, maka ini kita komen, yang F4 kita aktifkan. Kemudian yang berikutnya yang cukup penting itu adalah fontnya ya. Oh, bukan font, mana ya? Ini width sama height-nya ya. Ini kita komen, ini juga kita uncomment ya. Ini juga kita uncomment. Dan apa itu LCD OLED 0,96 inci itu width-nya adalah 128. Jadi kita ganti menjadi 128. Oke, ini udah kali kelihatannya ya. Coba saya lihat lagi. Ya, ini udah. Kita simpan, kemudian kita close, kemudian setelah itu kita rename, kemudian template sama dash-nya kita buang ya. Jadi menjadi seperti ini, SSD 1306 -conf.h. Oke. Kalau udah, kita coba compile lagi. Nah, kalau di compile sudah nggak ada masalah, berikutnya adalah kita coba modifikasi coding yang ada di sini ya. Kita modifikasinya gimana nih? Jadi yang penting kita include-kan dulu SSD 1306-nya ya. Itu ada di sini. Kita coba include-kan dulu. Yaitu include. Kemudian SSD 1306. Ini. Kemudian yang penting juga adalah include SSD
kemudian font-nya ya. Nah, 2 hal ini yang penting. Nah, kalau udah kita coba, lakukan di sini nih yang bagian di user code begini nih ya. Kita isinya adalah, ini nih, kita isi, mana ya, nah di sini nih, kita coba ya, kita coba ini kita copy pastekan, kemudian kita letakkan di user begin tadi ya. Oke. Nah, sebagai penjelasannya, untuk SSD 1306 mesti kita lakukan inisialisasi dulu ya, supaya dia bisa berfungsi. Kemudian yang di sini itu background-nya kita buat black, kemudian kursornya di satu-satu kita nulisi, hello STM32, kemudian di sini di, apa itu, eee, barisnya itu adalah kolom X ya. Ini barisnya baris 10 ya, oke. Ini Y-nya 10, kita isi tulisan Henry ya. Kemudian kalau ini udah kita coba, simpan dulu, kemudian kita coba compile, ya oke. Nah kemudian kita cek nih, sebelumnya adalah tulisannya seperti ini nih, hello bro ya. Kemudian kita akan coba compile dulu ya, kita coba compile dulu, kemudian kita upload ya. Oke, kita coba langsung. Oke, kita oke aja. Kita tunggu dulu. Ini lagi koneksi. Ya lagi persiapan untuk upload. Nah, ini udah. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, bisa kita lebih lihat lebih dekat. Nah, oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi caranya kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu Anda semuanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.